menyaksikan, siapapun yang menyaksikan tibanya atau datangnya bulan Ramadan ini, ru'yatul hilal, ya, untuk menentukan ini sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, di situ siapa yang menyaksikan Ramadan itu datang, Ramadan itu tiba, maka berpuasalah. Falyasum, maka berpuasalah di bulan tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, para muslimah semuanya, fikih Ramadan adalah tentang kewajiban berpuasa. Nah, cuma sekarang yang menjadi pertanyaan besar kita, apa sih yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Apa kita cukup dengan bersih-bersih rumah, ya, atau cukup dengan ya udah persiapan mental aja, persiapan fisik supaya kita kuat puasanya, ya, karena nanti sebulan penuh kita akan berpuasa. Kalau kita persiapannya hanya sekedar itu saja, maka ya nanti Ramadannya nilainya atau kemeriahannya begitu ya, hanya sekedar itu saja. Ya, kita menunggu buka puasa, ya kita sahur, ya kita ya jangan heran kalau misalkan di persiapannya seperti itu saja, nanti setiap hari ya sepanjang siang Ramadan kita hanya leyeh-leyeh, tidak memikirkan apa ya yang semakin membuat saya ini dapat pahala besar atau apa sih nilai Ramadan di tahun ini ya yang spesial untuk saya. Nah, kalau tidak ada persiapan dari sekarang nih karena masih ada setengah bulan lagi dan itu insya Allah masih panjang ya, bisa kita persiapkan. Nah, apa saja persiapan itu yang bisa kita lakukan sebelum kita ini menghadapi bulan Ramadan. Nah, para muslimah perlu difahami, persiapan ini bisa saya kategorikan dua ya. Saya buat dua poin ya. Yang pertama persiapan fisik. Ya, persiapan fisik itu sangat penting juga. Jadi jangan kita mengandalkan saya sudah siap, iman saya, jiwa saya siap. Ya, saya pun siap puasa sepenuh hidup saya atau setahun penuh saya siap kok. Apalagi hanya 1 bulan. Nah, itu tidak hanya sekedar masalah keimanan ya, tapi fisik juga harus disiapkan. Bagaimana mempersiapkan fisik? Bagaimana agar fisik kita ini tidak kaget ya ketika nanti menghadapi bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian poin yang kedua, persiapan jiwa kita, persiapan ruh ya. Ruh kita ini juga dikasih dikasih makanan, dikasih asupan ya, supaya dia itu bisa turut siap ya dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Karena di dalam bulan Ramadan yang paling besar untuk kita didik itu adalah masalah jiwa kita ini, masalah rohani kita ini. Nah, saya detailkan satu-satu nggih, dari poin pertama tadi bagaimana mempersiapkan fisik. Ya, karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan puasa ya, otomatis fisik kita ini diajak untuk berjuang. Nah, mempersiapkan fisik ini ya khususnya di bulan Sya'ban, ini adalah bulan yang spesial juga karena Sya'ban merupakan bulan di mana Rasulullah ini banyak sekali melakukan puasa. Dan bukan berarti mengkhususkan Sya'ban itu kita harus berpuasa, tidak. Tapi Rasulullah banyak sekali melakukan puasa di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, saya melihat Rasulullah itu ya banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, sehingga nyaris hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa. Nah, kalau dilihat ya, kira-kira puasa apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah itu mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berpuasa? Tidak ya, tapi Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di situ. Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, itu Rasulullah lakukan ya. Dan ternyata kalau mau kita lihat apa yang Rasulullah contohkan, beliau ini banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban itu sebenarnya untuk melatih fisik ya, melatih fisik kita. Dilatih dengan apa? Banyak-banyak berpuasa supaya nanti ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu sudah tidak kaget dan
terbiasa dengan melakukan puasa. Dan kita tahu semua manfaat puasa ini salah satunya adalah manfaat untuk kesehatan, ya. Manfaat untuk kesehatannya baik untuk healing, ya, healing kesehatan kita, ya. Kemudian juga untuk sel-sel tubuh, ya, peremajaan sel-sel tubuh, itu salah satu manfaat puasa. Nah, kalau kita ini dari bulan Sya'ban, di bulan ini kita sudah biasa mengajak tubuh kita untuk berpuasa. Insya Allah nanti di bulan Ramadan jadi lebih mudah, biidznillah, ya, dengan atas izin Allah, asalkan dari bulan Sya'ban ini kita sudah berjuang dan sudah mau melatih fisik kita banyak-banyak berpuasa. Itu salah satu mempersiapkan fisik kita. Lalu kemudian apa yang bisa kita persiapkan untuk mempersiapkan fisik ini sebelum sebelum menghadapi bulan Ramadan? Yang kedua, perhatikan asupan gizi atau asupan makanan yang kita makan, ya, yang kita masukkan ke tubuh, agar nanti para muslimah, kenapa kita harus memperhatikan itu? Bukan masalah, alah lebay apapun lah yang ada dimakan, apalagi sekarang minyak goreng mahal, ya, sudahlah makan seadanya, atau porsi makannya, atau mungkin eh, mungkin kalau sehari makan 3 kali, ini dikurangi aja lah. Jangan jangan terlalu memberikan keputusan yang besar seperti itu. Intinya memperhatikan asupan fisik itu tidak melulu tentang kita harus makan berapa kali. Yang terpenting adalah gizinya ini loh, ini sudah memenuhi kebutuhan tubuh atau tidak. Nah, apa fungsinya kita memikirkan itu semua? Tujuannya adalah kalau kita ini sebelum memasuki bulan Ramadan sudah dalam kondisi fit, ya, kondisi sehat, tidak tidak lemah, ya, imunnya itu bagus, ya, kemudian tubuh kita ini sehat bugar, ya, insya Allah kita bisa menjalankan puasa dengan baik. Nah, beda lagi kalau sakit-sakitan, nanti akan ada hukum puasa bagi orang yang sakit-sakitan sendiri. Nah, gimana? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan puasa, ya. Kita sebelum memasuki bulan puasa selalu makan yang tidak sehat. Nah, nanti pas di bulan puasa kita sakit. Nah, sehingga ini sangat selaras dengan apa yang Rasulullah sabdakan, al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, ya, itu jauh lebih Allah sukai, jauh lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang lemah ini salah satunya mungkin dia, ya, kurang asupan gizi. Ya, gimana kalau kurang asupan gizi, kurang makan, gemeteran badannya. Nah, yang diharapkan persiapan fisik itu dua hal ini, ya. Kita banyak melatih puasa di bulan Sya'ban, ya. Kemudian kita juga memperhatikan asupan gizi yang kita makan sejak dari sebelum Ramadan supaya kita tetap memastikan tubuh kita ini selalu fit. Lalu kemudian para muslimah, itu tadi poin pertama, kita mempersiapkan fisik. Poin kedua, kita mempersiapkan jiwa kita mempersiapkan ruh, ya. Karena puasa itu berat sekali kecuali bagi mereka yang Allah rahmati, kecuali bagi mereka yang Allah berikan kemudahan. Sehingga di persiapan jiwa ini apa saja sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah banyak-banyak meminta taubat. Jiwa berarti dengan kita taqarrub kepada Allah, ya. Kita banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri, apa hal-hal yang kurang dari ibadah saya, begitu, ya. Kemudian apa hal-hal yang sudah saya lakukan, ya, yang merugikan orang lain, itu segera kita introspeksi, lalu kemudian kita cari solusinya dan lakukan, jangan hanya di planning aja, ya. Nah, taubat itu betul-betul kita kembali kepada Allah, betul-betul kita menyesali apa yang sudah kita lakukan di masa lalu,
dengan komitmen tidak mau mengulanginya. Karena kalau hanya menyesali itu mudah ya, oh saya menyesal gitu. Tapi ternyata dia bisa jatuh pada lubang yang sama. Artinya apa? Tidak ada komitmen, tidak ada iktikad baik, tidak ada janji antara dia dengan Allah ya, bahwasanya dia tidak akan mengulanginya kembali. Sehingga taubat nasuha itu penting sebelum menyambut Ramadan. Mungkin ya bisa dicek apakah saya sudah menutup aurat dengan baik ya, ataukah saya ini sudah menambah ibadah-ibadah sunnah atau belum ya. Misalkan kan sholat duha, sholat tahajud, atau sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyahnya, itu dicek. Nah ini semua supaya kita tidak menjadi muslimah yang solihah dadakan ya di bulan Ramadan. Artinya perlu dipersiapkan jiwa kita itu, ya, dilatih. Nah, kalau misalnya kita tidak melatih itu semua, nanti pas masuk bulan Ramadan kita bisa jadi muslimah yang solihah dengan mungkin sering tilawah, menambah sunnah-sunnah ibadah, sunnah-sunnah ibadah yang lainnya, gitu ya. Tapi nanti pas selesai bulan Ramadan itu hilang. Nah, mengapa perlu dipersiapkan? Apa? Taubat, kemudian muhasabah itu introspeksi. Karena kalau kita tidak mempersiapkan itu, hal yang instan akan segera menghilang. Nah, kalau kita siapkan dari jauh sebelum Ramadan, itu akan lebih awet, akan lebih awet. Minimal ya, minimal apa ini? Kita itu apa? Semakin semakin baik ya di bulan-bulan berikutnya. Ya. Maksimalnya itu terus kita lakukan istiqomah sampai nanti kita jumpa Ramadan lagi, sampai terus jumpa Ramadan berikutnya dan seterusnya. Nah, maka itu para muslimah, persiapan jiwa itu jangan diremehkan. Mempersiapkan hati kita untuk mau melek ya, apalagi nanti pas di 10 terakhir bulan Ramadan ya, mau memburu Lailatul Qadar itu ya. Kalau dia tidak punya perasaan, ya tidak punya kekuatan jiwa, ya bodoh amat gitu ya. Sehingga itu perlu dipersiapkan. Lalu kemudian mempersiapkan jiwa ini yang tidak kalah penting. Di poin kedua dalam mempersiapkan jiwa adalah persiapkan keilmuan. Persiapkan keilmuan itu artinya Islam saja ada buku panduannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, kita mau melakukan ibadah, ada juga panduannya. Nah, dari mana kita bisa melakukan ibadah? Dari mana kita bisa lancar atau bisa khusyuk beribadah kalau kita tidak tahu ilmunya? Itu semua bohong. Maka para muslimah, di waktu setengah bulan ini, yuk kita perbanyak keilmuan, terutama yang sangat kita butuhkan. Ya, yang sangat kita butuhkan dari keilmuan tersebut ketika akan memasuki bulan Ramadan, minimal yang berkaitan dengan fikih, ya, yang berkaitan dengan fikih Ramadannya. Nah, fikih Ramadannya itu apa saja? Selain puasa, ya mungkin nanti ada iktikaf, ya mungkin nanti di dalam fikih puasa itu ada hal-hal yang perlu kita detailkan. Mungkin rukun puasa itu seperti apa, lalu kemudian sahur itu bagaimana. Nah, batasan-batasan batasan-batasan imsak itu yang seperti apa. Lalu kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Lalu adab-adab berpuasa itu apa saja. Dan yang tidak kalah penting, hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena ini banyak diremehkan oleh para muslimin dan muslimat ya. Sebab hal-hal yang membatalkan puasa dengan hal-hal yang membatalkan pahalanya itu berbeda. Nah, salah satu yang gampang dilakukan oleh muslimah yaitu rasan-rasan alias ghibah. Ghibah itu memang tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasanya. Nah, yang juga jadi yang juga menjadi ujian besar dan ujian yang cukup berat untuk kita semua, terutama mereka anak-anak yang sudah paham dengan ini ya, yaitu HP ya, handphone itu ya.
handphone itu tanpa kita sadari, pas di bulan Ramadan, jangankan di bulan Ramadan ya, para muslimah, di luar Ramadan pun itu banyak sekali menghabiskan atau melalaikan kita, ya. Menghabiskan waktu kita, ya menyita waktu kita. Sehingga di bulan Ramadan, ayo yang namanya handphone itu kalau perlu kita jadwalkan saja. Itu untuk memudahkan kita ya. Nah, yang terbaik adalah bagaimana? Ambil seperlunya saja. Ya, ambil seperlunya. Bukan berarti di sini saya mengatakan tidak usahlah kita bersosmed lagi. Tidak, silahkan diperbolehkan. Tapi ada saatnya kita itu lebih memprioritaskan hal-hal yang lebih utama gitu ya, hal-hal yang lebih menjanjikan. Karena kalau handphone ini apa banyak sekali hal-hal negatifnya nanti, apalagi scroll-scroll hal-hal yang tidak penting, yang anfaedah. Itu yang bisa menyita waktu kita, yang buat waktu kita sia-sia, buat waktu kita di bulan Ramadan ini banyak sekali terlewati pahala-pahalanya, banyak sekali kita sia-siakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka yang kita sebut setan gepeng itu ya, kata ibu-ibu itu pernah ada yang ngomong, ini setan gepeng Ustazah gitu. Nah, setan gepeng itu harus kita lawan, jangan kalah. Nah, karena nanti yang ngasih makan ya kita juga. Ya, yang ngecas ya kita, yang ngasih pulsa ya kita. Nah, kita ini sebagai pemilik itu harus bisa lebih lebih memanage ya. Jangan mereka yang memanage kita, jangan sampai handphone yang memanage kita. Seperti itu. Nah, di persiapan ilmu ini penting para muslimah ya. Jangan sampai nanti kita berpuasa niat itu gimana caranya ya? Nah, atau wah ini imsak ini gimana ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya sudah lewat di level mahasiswa atau level yang sudah yang sudah lewat lah itu ya, sudah level advance ya kalau saya boleh katakan. Kita ini seharusnya ya, yang sudah dewasa, yang sudah baligh, sudah paham semua tentang ilmu masalah fikih Ramadan. Nah, terutama para muslimah ini punya punya ilmu khusus, punya pembahasan khusus mengenai fikih tambahan ya. Nanti yang berkaitan dengan bulan Ramadan yaitu bagaimana masalah darah ya, fikih darahnya. Nah, saat bulan Ramadan nanti kita akan menghadapi menstruasi juga ya insya Allah. Bagaimana itu ya? Kemudian menentukan ini termasuk darah apa? Karena kita punya 3 darah ya. Kalau darah nifas otomatis yang harus melahirkan ya. Nah, darah haid dan darah istihadah ini yang seperti apa? Bagaimana? Kalau saya salah menentukan nanti khawatir saya meninggalkan puasa begitu. Atau saya malah tidak berpuasa sedangkan saya ini istihadah. Nah, orang istihadah wajib berpuasa karena hukumnya sama dengan orang yang suci. Nah, itu para muslimah persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Hati-hati dengan hal-hal yang melalaikan. Harapannya di bulan Ramadan ini yuk kita fokus terhadap penambahan penambahan hal-hal atau ibadah-ibadah atau amal-amal kebaikan yang semakin membuat kita itu jadi baik ya, bukan malah sebaliknya. Nah, nanti mungkin awal-awal Ramadan kita semangat. Nah, pas akhir-akhir Ramadan kita sudah mulai loyo. Itu yang tidak diharapkan. Bagaimana cara membuat kita ini selalu on gitu ya? Selalu on, selalu semangat sekalipun itu kita tidak terpengaruh apakah itu di awal ataukah di tengah ataukah di akhir. Nah, kiat-kiatnya adalah harus dipersiapkan jauh dari sebelum bulan Ramadan. Karena kalau sudah masuk bulan Ramadan itu kita sudah bukan mempersiapkan lagi, tapi kita sudah menjalani, sudah melakukan dan menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Nah, seperti itu Inge. Jangan sampai dilalaikan oleh belanja. Kemudian juga ibu ini ya, di emak-emak, mereka punya kewajiban di dapur.
Masalah dapur itu penting, tapi bukan yang terpenting. Ya, persiapan bukan ada di dapur sepenuhnya. Sekalipun di dapur itu juga harus dipersiapkan. Dari mana kita berbuka, dari mana kita sahur, kalau bukan dari dapur itu sendiri. Nah, jangan sampai waktu tersita oleh masak-memasak, ya, atau nanti kita ini lalai gara-gara sibuk mencari resep, sibuk mencari bahan. Belum lagi yang memaknai Lebaran itu harus punya baju baru yang baru dibeli, ya. Jadi kita hunting pakaian, kemudian kita sibuk di pasar-pasar, di mal-mal, atau sekarang kalau yang ngeles itu ya, yang pinter keblinger, saya nggak ke pasar tapi ternyata apa, HP-nya itu ada Shopee mungkin ya, ada apa itulah ya aplikasi yang eh, menjual barang-barang, lalu kemudian kita seharian sibuk scroll gitu ya di aplikasi tersebut. Itu sama saja kita menyibukkan diri di pasar. Ya, bedanya itu online. Kalau kita keluar rumah ya offline. Pasarnya kita datengin. Cuman kalau yang kita scroll-scroll aplikasi jual beli itu hati-hati juga akan menyita perhatian atau menyita waktu kita. Maka itu perlu dipersiapkan para muslimah, bukan hanya sekedar fisik, tapi juga jiwa kita. Nah, berikutnya, karena kita sudah tahu, fikih Ramadan itu adalah puasa, ya. Tak kenal maka kita kenalan aja, ya. Kalau nggak kenal tentang puasa, maka kita kenalan. Caranya bagaimana kenalan dengan puasa ini? Caranya adalah terus tambah keilmuan kita, terus belajar, ya. Nah, Ramadan itu merupakan hal yang spesial karena di dalamnya salah satunya ada perintah puasa. Puasa itu kenapa jadi spesial? Karena ibadah puasa ini pahalanya tidak dijelaskan oleh Allah. Bukan tidak disampaikan, tapi tidak dijelaskan seberapa nilai pahalanya ya. Karena kalau eh, pahala infak, ya Allah sendiri menjelaskan berinfak itu ya pahalanya sekian. Kemudian membaca Al-Quran, pahala satu hurufnya sekian. Satu hurufnya 10 kebaikan. Nah, puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan. Satu hari puasa mungkin itu sama dengan jihad. Itu tidak. Tidak Allah sebutkan seperti itu. Ya, misal ya. Atau satu hari berpuasa itu sama dengan 100 kebaikan. Tidak. Allah dan bahkan juga Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan itu. Kenapa? Karena puasa itu adalah spesial. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan akulah nanti yang akan memberikan balasan kepada hambaku langsung ya tentang puasa ini. Nah, bahkan orang yang berpuasa, yang banyak berpuasa, yang banyak melakukan puasa di dunia, entah itu puasa sunnah, entah itu puasa nadarnya, dan bahkan puasa Ramadan, dia akan disiapkan satu pintu surga yang memang itu khusus untuk orang-orang yang banyak melakukan puasa dan tidak dimasuki oleh yang lain-lainnya. Ya. Sebab orang yang berpuasa, sebab ibadah puasa itu adalah hal yang spesial dan punya keistimewaan sendiri. Kira-kira apa keistimewaan dari puasa itu sendiri? Ya, akan saya jelaskan supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih bisa menghargai ya ibadah puasa ini. Maksud saya lebih menghargai itu bukan lagi kita memahami oh puasa itu perintah ya sudah kita lakukan gitu ya. Nah kalau kita punya pemahaman yang lebih dan tambahan pemahaman begitu, maka kita akan melihat puasa itu spesial sehingga bukan lagi ya ini kewajiban gimana lagi, bukan lagi itu, tapi kita mencintai ya dan menyukai sehingga kalau kita mencintai sesuatu kan ya kita nggak bisa terlepas dari hal tersebut. Nah, apa saja keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa atau keistimewaan puasa itu sendiri juga apa yang bisa didapatkan dari orang atau apa yang bisa didapatkan dari puasa.
atau mungkin nanti orang berpuasa ini dapat apa sih? Gitu ya. Yang pertama, puasa ini para muslimah adalah salah satu jalan untuk meraih ketakwaan. Salah satu jalan ya, sekalipun banyak jalan meraih ketakwaan. Cuman puasa ini juga merupakan salah satu jalan dalam meraih ketakwaan. Dan jalan meraih dengan puasa itu effortnya lebih besar. Kenapa? Dia bukan hanya bukan hanya melibatkan keimanan kita, tapi fisik juga kita libatkan. Sama dengan haji. Ya, haji bahkan lebih besar lagi. Kenapa? Karena bukan hanya fisik, bukan hanya keimanan, tapi juga masalah harta kita diuji itu dalam urusan ibadah haji. Sehingga di poin pertama ini, keutamaan puasa atau keistimewaan puasa, istimewanya puasa ini merupakan salah satu jalan kita menuju ketakwaan. Dengan kita berpuasa, seharusnya itu menambah ketakwaan kita. Nah, kalau ada orang puasa mencuri, nah ini yang perlu dipertanyakan adalah bukan masalah oh gimana itu orang Islam kok seperti itu gitu ya. Tapi memang dari pribadinya, mungkin sebelumnya dia tidak mempersiapkan masalah jiwanya, tidak mempersiapkan ilmunya ya. Jadi jangan salahkan agamanya, tapi salahkan oknumnya. Nah, gimana puasa itu meraih takwa? Seperti yang sudah Allah sampaikan, la'allakum tattaqun ya. Berpuasa itu sudah diwajibkan di sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, salah satu tujuan salah satu tujuan puasa ini diharapkan manusia, kaum muslimin dan muslimat itu mendapatkan ketakwaan agar kalian semua itu bertakwa kata Allah. Nah, takwa itu kita fokus ya taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa, makna mudahnya ketakwaan. Nah, lalu kemudian yang kedua, istimewanya puasa itu, puasa ini sebagai perisai ya, atau penghalang atau junnah bagi dari api neraka. Ya, sebagai perisai dari api neraka untuk kita ya. Kalau kita semakin banyak melakukan puasa, bukan hanya yang Ramadan saja, tapi di luar itu kita memperbanyak sunnah-sunnah. Ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa apa itu yang lain-lainnya ya. Itu semuanya merupakan salah satu tujuannya ya atau manfaatnya salah satunya adalah sebagai perisai untuk diri kita sendiri dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamasyam junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, ya perisai yastajinnu biha al-abdu, yang nantinya seorang hamba itu berlindung atau meminta perlindungan, bukan meminta perlindungan, tapi lebih pasnya berlindung ya darinya dengan puasa itu, berlindung dari neraka dengan puasa itu, ya minan nar dari neraka. Nah itu para muslimah salah satu pesan dari Rasulullah, salah satu pengingat untuk kita semua bahwasanya jangan hanya sekedar karena ini kewajiban dari Allah saya berpuasa, tapi ingat dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, apalagi puasa kita ini rukun dan syaratnya, kemudian kita memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa itu jangan sampai kita lakukan ya. Insya Allah puasa akan menjadi perisai atau junnah atau penghalang kelak ya bagi kita, penghalang dari api neraka. Lalu kemudian di poin ketiga berikutnya, puasa itu merupakan hal ya atau ibadah yang spesial karena kelak akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, berbicara tentang syafaat, syafaat itu kan kita mendapatkan pertolongan ya kelak di hari di mana kita sulit sekali untuk mendapatkan pertolongan kecuali kita yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, salah satu yang bisa menjadi pertolongan atau yang menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat yaitu puasa itu sendiri. Bagaimana puasa bisa menjadi syafaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu wal Quranu
yashfa'ani, ya. Siam atau puasa dan Al-Qur'an itu keduanya bisa menjadi syafaat. Sehingga jangan diremehkan urusan puasa, jangan difahami puasa itu perintah Allah saja, tapi puasa kelak akan menjadi syafaat bagi kita. Kita akan dicari oleh puasa ini. Mana dulu yang sering puasa? Mana? Saya akan jadi syafaat untuknya. Tentunya setelah meminta izin dari Allah. Itu para muslimah ya, asyam wal Quran yashfa'an. Ya, puasa dan Al-Quran keduanya akan menjadi syafaat bagi kita. Nah, kemudian di poin keempat, kalau kita ini berpuasa, ya, kita punya nilai plus dan puasa itu spesial karena apa? Karena dengan melakukan puasa kita akan diampuni oleh Allah. Ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah dengan syarat ya. Ada yang perlu digarisbawahi. Kita melakukan puasa tersebut harus dengan penuh keimanan dan lillahi ta'ala ya, mengharapkan pahala dan kebaikannya itu dari Allah semata. Nah, bagaimana sabda Nabi yang sering kita dengarkan nanti di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, pesan Nabi ya untuk kita semua, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dengan penuh keimanan itu artinya kita yakin ini bagian dari rukun Islam, ya, karena salah satu bagusnya keislaman seseorang itu dia taat terhadap perintah Allah, prinsip ketaatannya itu bagus, ya, salah satunya dia jalankan rukun Islam, yaitu berpuasa, ya, wahtisaban dan penuh pengharapan, ya, jadi dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Apa yang diharapkan? Ya, kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan pahala itu otomatis. Ya, jangan sampai kita mengatakan aku beribadah ya ibadah aja gitu. Dapat pahala ya, nggak dapat enggak, bodoh amat. Jangan seperti itu. Kita melakukan suatu amal, ada khauf, ada roja. Nah, di antara khauf dan roja ini kita harus ada ya, ini amal di tengah-tengah. Ada khauf, ada roja. Kita berada di antara keduanya. Khauf artinya kita khawatir apakah Allah mengabulkan ya, apakah Allah menerima ya. Nah, itu harus kita punya. Kalau kita terus berkeyakinan, saya yakin dikabulkan. Nah, nanti kita asal-asalan ibadah, yakin dikabulkan, yakin mulu, ya kita sembarangan. Ya, artinya tentang khauf, kita takut semata-mata karena Allah, kita ini punya kekhawatiran, ya, dengan kekhawatiran itu tujuannya supaya memotivasi kita agar lebih baik, begitu, bukan mengendorkan kita ya, udahlah Islam itu susah dan lain sebagainya, bukan. Tapi khauf di sini harus kita miliki untuk memotivasi kita agar lebih baik lagi. Nah, ada roja. Ya, roja, bukan rujak ya, tapi rojaun, kita berharap kepada Allah, berharap pahala, kita berharap Allah meridhoi kita ya. Kita berharap kebaikan semuanya dari Allah. Ya. Kalaupun kita tidak melihat itu di dunia, ya, insya Allah nanti di akhirat sudah Allah siapkan. Jadi para muslimah, berpuasa itu salah satunya kita berharap Allah ya menggugurkan dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena janji Nabi, ini janji Allah yang disampaikan oleh Nabi kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang yang berpuasa penuh keimanan dan penuh pengharapan semata-mata kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya ya yang terdahulu. Nah, alhamdulillah ya, indahnya Islam di situ, pengampunan Allah itu luas sekali, tinggal kita ini mau melewati atau melampaui jalan, memasuki jalan ampunan, menjemput jalan ampunan lewat jalan yang mana. Salah satunya bisa dengan berpuasa. Lalu kemudian di poin kelima, istimewanya puasa adalah puasa ini bisa menahan kita dari syahwat. Ada nggak orang berpuasa, dia semakin misalkan terus bermaksiat, ya,
dia kuat untuk bergelut. Ya, coba kita tantang mungkin ya Habib Nurmagomedov itu untuk berpuasa lalu kemudian bergulat gitu di apa kita melawan begitu ya dengan lawannya Habib Nurmagomedov dalam kondisi puasa. Saya yakin itu pasti tidak akan kuat karena apa? Puasa ini sudah menghabiskan apa ya energi kita terkuras. Ya otomatis begitu kan. Apalagi berjam-jam, lebih dari 10 jam. Kemudian juga kita nggak minum, kita nggak makan. Energi otomatis ya begitu-begitu aja, tidak akan semakin ditambah. Ya, akan semakin ditambah kalau kita ini punya keimanan yang kuat. Cuman kalau kita berbicara fisik nih ya, secara rasional aja lah, akan semakin lemas gitu. Bukan malah tambah kuat fisiknya. Kalau keimanan itu pembahasan yang lain. Jadi para muslimah sekalian, salah satu tujuan puasa itu atau salah satu yang membuat puasa itu istimewa adalah puasa ini bisa menahan syahwat kita. Ya. Loh Ustazah kok ada orang puasa dia malah memperkosa atau ada orang puasa dia malah banyak melakukan dosa-dosa terutama yang berbau-bau apa zina begitu ya. Nah, ini adalah yang perlu dipertanyakan ya. Dia puasa benar atau enggak? Ya, jangan-jangan dia tidak puasa. Atau dia tidak bisa mentarbiyah keimanannya. Dia tidak bisa memahami keilmuannya. Pentingnya menambah keilmuan atau mengupgrade keilmuan sebelum memasuki bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan puasa itu, di situ para muslimah ya. Jangan mudah bermaksiat. Dan saya tidak membahas tentang di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan pun hati-hati dengan masalah kemaksiatan. Nah, kenapa puasa itu bisa menahan syahwat? Ya, karena dengan puasa kita sudah lemes gitu dengan sendirinya. Itu keniscayaan. Ya. Bahkan ini salah satu solusi bagi mereka yang syahwatnya memuncak, tapi tidak mampu untuk menikah karena mungkin masalah finansial, ya, atau mungkin masalah usia. Rasulullah udah ngasih solusi. Bagaimana solusinya? Puasa. Ya, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Di akhir hadisnya fa in lam yastati faman lam yastati fa alaihi bisawm. Ya, fa innahu lahu wija. Teman-teman atau para muslimah di sini pernah mendengar nggak ada puasa wija? Puasa wija itu puasa yang dilakukan ya untuk menahan syahwat. Nah, entah itu laki-laki atau perempuan, ini bisa keduanya ya. Dia tidak mampu untuk menikah karena banyak faktor, ya, tapi syahwatnya sudah memuncak. Nah, maka solusi dari Nabi adalah berpuasalah, karena sesungguhnya dengan berpuasa itu menjadi tameng atau perisai untuk dirinya untuk tidak terus memancing syahwatnya. Jadi seperti itu para muslimah, seharusnya dengan berpuasa kita ini semakin bisa memanage syahwat kita, memanage hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu yang berkaitan dengan farji, hawa nafsu yang berkaitan dengan mata. Kan dari mata ya kita melihat hal-hal yang maksiat, melihat aurat, melihat hal-hal yang bisa memancing syahwat kita. Lalu kemudian apa? Angan berhayal. Nah, itu yang bisa menyebabkan pahala puasa berkurang. Dan bahkan kalau kita sampai melakukan zina di bulan Ramadan akan ada sanksi tersendiri. Itu tadi di poin kelima, puasa itu bisa menahan syahwat. Yang keenam, ada hal spesial bagi orang-orang yang memperhatikan puasanya. Dia besok akan mendapatkan satu pintu surga ya yang disebut dengan Ar-Royan. Ya. Pintu surga yang bernama Ar-Royan ini spesial untuk orang-orang yang bagus, yang baik, yang sempurna dalam pelaksanaan puasanya. Bagaimana itu? Kata Rasulullah, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut pintu Ar-Royan. Ya.
Nah, yadkhulu fihi as-shaimun. Yang masuk ke pintu Ar-Rayyan itu siapa? Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, as-shaimun itu bukan hanya sekedar puasa di bulan Ramadan, tapi nanti pasca Ramadannya ada 6 hari Syawal, ya. Setelah Syawal ada di Dzulhijjah itu, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu setelah Dzulhijjah ada Muharram, ya, di bulan Muharram. Ya, kemudian juga di bulan-bulan berikutnya masih banyak lagi sunnah-sunnah puasa, Senin, Kamis, atau puasa Daud. Nah, orang-orang yang memperhatikan puasa ini besok akan disiapkan satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dan yang terakhir, poin terakhir, puasa menjadi istimewa. Ya, kenapa? Karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab, insya Allah. Ya, bagaimana itu? Rasulullah SAW menjelaskan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga manusia, ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang berpuasa sampai mereka itu berbuka. Nah, ini salah satu doa orang yang yang tidak akan ditolak doanya atau yang dikabulkan doanya oleh Allah. Apalagi berpuasanya di hari Jumat. Ya, Jumat sore seperti ini adalah waktu-waktu istijabah. Kita berdoa sedang berpuasa, ya. Apalagi pas lagi hujan, Jumat sore hujan kita puasa, wah itu waktunya itu berlipat-lipat ya. Udah hujan, kemudian di waktu sore kita puasa, apalagi kalau kita sedang safar, ya, jadi musafir. Wah, itu udah ada 4 kebaikan. Kita berpuasa, Jumat sore, hujan-hujan, kita lagi di perjalanan sedang melakukan safar. Berdoa di saat itu, maka insya Allah mustajabah. Doa kita akan diijabah dan doa kita mustajab. Nah, berdoalah yang banyak, berdoalah yang baik-baik, ya. Sebenarnya kalau kita cari waktu istijabah itu waktu-waktu yang di mana doa kita akan mustajab itu banyak, ya. Tidak perlu menunggu Jumat sore, ya. Setiap hari di waktu sore itu insya Allah mustajabah. Dan kemudian di waktu hujan, di waktu sepertiga malam kita bangun jam 3, ya, jam 3 dini hari, atau jam 2, jam setengah 3, insya Allah itu waktu istijabah. Ya. Atau mungkin ada yang sedang didolimi, ya. Nah, itu doanya mustajabah. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan, melakukan safar, tidak harus berpuasa, ya. Dia melakukan safar sudah otomatis waktu istijabah ketika berdoa di waktu safar, insya Allah doanya mustajab. Nah, sehingga para muslimah jangan lagi kita melihat puasa itu hanya sekedar kewajiban, tapi coba kita lihat betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan, yang akan kita dapatkan ya dari berpuasa, sehingga nanti di bulan Ramadan kita menjalankan puasa dengan penuh bahagia, dengan penuh keikhlasan. Kalau bisa tuh seperti candu gitu ya. Akhirnya kalau kita candu puasa, setelah bulan Ramadan kita ingin puasa gitu ya. Nggak enak nih kalau nggak puasa. Masya Allah kalau ada orang yang levelnya seperti itu, kita deketin ya. Besok besok di hari akhir ya, mungkin di akhirat, kamu cari-cari aku ya. Kita deketin, kita bersama dia. Kita juga ikut puasa, bukan hanya deketin aja. Kita ikuti langkah kebaikannya. Mungkin dia tilawah, ya kita ikut. Kita belajar bersama dia. Karena teman-teman yang solih, teman-teman yang solihah itu juga bisa menjadi salah satu yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Ya, insya Allah itu para muslimah yang bisa saya sampaikan terkait peningkatan spiritual kita, terkhusus di fikih Ramadan, ya, karena kita membahas fikih Ramadan ya, bukan fikih puasa. Nah, di fikih Ramadan ini tadi yang perlu dipersiapkan sebelum kita menjumpai Ramadan dan
hal-hal yang perlu kita pahami dari puasa. Karena fikih Ramadan artinya kita akan berpuasa. Seperti itu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo saya persilahkan. Ya, untuk teman-teman sekalian, langsung ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung di kolom chat. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk saja, langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung saja ya. Ya. Dari Ukti Rizky, Assalamualaikum Ustazah, mohon izin bertanya, bagaimana cara kita bisa menilai bahwa diri ini sudah ikhlas melakukan puasa karena Allah? Indikator ikhlas seperti apa Ustazah? Ya, lalu Ustazah. Ikhlas itu kita memurnikan ya. Ikhlas itu memurnikan. Bukan ikhlas itu bukan apa? Kita bukan ridho saja, tapi kita memurnikan. Artinya memurnikan apa? Memurnikan niat kita semata-mata hanya untuk Allah. Gimana kalau itu karena Allah? Kalau karena Allah, apapun yang menyerang kita, apapun yang nanti menyentil kita, kita tidak akan terpengaruh. Karena apa? Ya ini sudah karena Allah. Ya. Sama halnya dengan menikah ya. Menikah kalau saya menikah karena Allah. Gimana definisi menikah karena Allah itu? Harus difahami. Definisi menikah karena Allah, kita itu siap menerima kekurangan pasangan. Kita ini siap menghadapi masalah apapun ya, sekalipun itu mungkin menyakiti kita. Kalau kita tujuannya karena Allah, kembali lagi ke tujuan tadi. Ya Allah, ini kan karena Engkau. Saya tidak boleh egois. Nah, indikator kita ini ikhlas. Ya, pengertian ikhlas tadi kita kan memurnikannya. Nah, maka saat kita ini misalnya saat kita ini tertantang atau misalkan ada sesuatu yang menyinggung kita, kita tidak akan dengan mudah ujub atau apa berusaha untuk menyombongkan diri atau ingin orang lain itu melihat kebaikan kita. Itu ciri-ciri kita ini sudah ikhlas. Ya, kalau puasa kita ikhlas karena Allah, kalau kita berinfak ikhlas karena Allah, apapun yang ada di hadapan mata kita, dan kita ini seperti saya terpancing untuk ikut berbicara tentang ibadah saya gitu ya. Nah kalau orang ikhlas, insya Allah tidak terpancing. Beda lagi dengan tahadus bin nikmah ya. Beda lagi dengan ketika ada orang bertanya, kamu kalau puasa bagaimana? Kita jelaskan. Tapi kalau untuk berbicara tentang ibadah kita, puasa, infak apa, kalau orang ikhlas itu tidak akan pernah bisa dengan mudah. Sebab apa? Apa yang saya lakukan karena Allah, itu biarlah saya dengan Allah yang tahu. Ya, itu ikhlas. Nah, orang ikhlas juga itu tidak akan mengungkit-ungkit ya, mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan. Contoh ketika ketika kita melakukan kebaikan ya, kemudian misalkan kebaikan itu berkaitan dengan manusia yang lain. Kita sudah nolong orang ya misalnya. Kemudian orang yang kita tolong itu menyakiti kita. Orang yang ikhlasnya level tinggi, dia tidak akan apa? Dia tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dia lakukan. Ya. Jadi orang yang ikhlas indikatornya dia tidak pernah mengungkit, dia tidak pernah terpancing untuk ujub ataupun riya. Itu orang yang ikhlas. Sehingga mukhlisin itu tingkatannya juga tinggi. Mukhlisin ya, orang-orang yang melakukan ibadah atau melakukan amal dengan penuh keikhlasan, dengan penuh memurnikan tujuannya hanya semata-mata untuk Allah. Ya, salah seperti itu yang bisa saya jawab karena ikhlas itu belajarnya harus setiap hari, setiap waktu tentang melakukan apapun memang kalau tidak ikhlas itu tidak akan lama dan pahalanya juga akan terbakar oleh apa hal-hal yang membuat
keikhlasan kita itu tadi hilang. Oke, monggo pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, Ukti Harsi. Apakah jadi mau bertanya? Kalau gitu langsung ke pertanyaan yang di kolom chat ya. Dari Ukti Elsa Kusumastiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah terkait hutang puasa, bagaimana cara membayar hutang puasa yang telah lalu pada tahun-tahun yang lalu? Apakah terdapat denda seperti fidyah selain membayar kodok puasa? Jazakallahu khair. Ya, tidak berpuasa ini kan macam-macam karena halangan-halangan tertentu ya. Intinya kalau kita terhalang untuk tidak bisa berpuasa, maka wajib mengkodoknya di hari berikutnya, wajib dihitung. Dan kalau misalkan kita bablas sampai ketemu Ramadan lagi, contoh nih, puasa kemarin kita punya hutang 10. Nah, kemudian kita nggak nyaur. Ya, nggak nyaur sampai sekarang, udah mepet tinggal setengah bulan lagi, kita nggak bisa karena apa? Sedang haid misalnya. Nah, ini bagaimana? Beberapa ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat dia wajib kodok saja, artinya tidak perlu fidyah. Ya. Dan ini berarti kapanpun dia mampu mengkodok, silakan dikodok. Jangan sampai nanti bablas lagi begitu. Dan tidak perlu membayar fidyah karena ini bukan intinya tidak diperlukan bayar fidyah. Ini sebagian pendapat ulama. Sebagian yang lain, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Pendapat ini mengatakan kalaupun orang ini bablas, dia harus membayar fidyah. Ya. Apapun itu case-nya, misalkan menyusui, ya, atau nifas waktu itu nggak puasa, ya, habis melahirkan Ramadan kemarin, akhirnya ketemu Ramadan sekarang nggak sempat bayar, maka dia nanti tetap wajib qadha, ya, di Ramadan yang lain, di luar Ramadan maksud saya, dan membayar fidyah. Fidyah itu kan tebusan. Ya, bukan kita maknai denda saja, tapi kita tebusan atas kelalaian kita. Ya, meskipun secara definisi manusia ini sebenarnya mampu untuk membayarnya dengan dicicil mungkin sebulan 3 kali, 2 kali begitu ya, sebelum jumpa Ramadan lagi. Tapi kan bagian dari kelalaian itu, kenapa kita tidak mempersiapkan itu betul-betul, tidak melaksanakan itu betul-betul gitu ya. Sedangkan itu kewajiban dia. Kan begitu. Dan perintah di dalam agama Islam itu menuntut kita untuk segera melakukannya. Nah, karena kita punya halangan, misalkan sedang menyusui atau yang hamil begitu, dia tidak mampu untuk membayarnya, maka ada tebusan yang kita sebut dengan fidyah. Ya, bayar fidyah. Dan ini pendapat yang terkuat sehingga yang tidak sempat membayar ya dari Ramadan kemarin ketemu Ramadan lagi, bayarlah fidyah sebanyak hari yang sudah Anda tinggalkan. Ya, fidyahnya berapa? Nah, terkait dengan fidyahnya berapa itu, fidyah ini kan harus berupa makanan ya. Fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, membayar fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin. Makanan intinya kan. Boleh dia memberikan makanan yang sudah matang, artinya makanan yang siap dimakan ya. Nasi, kemudian lauk yang biasa dia dapati di negerinya otomatis. Di Indonesia kan nasi, lauk. Kalau nasi kotak itu kita lihat ya, nasi, lauk, ada sayurnya, kemudian ada minumnya, ya itu sudah sepaket kita memberikan makan sebagai fidyah kepada orang fakir miskin. Ya, jangan lihat yatimnya, tapi lihat fakir miskinnya. Kalau misalkan ada yatim fakir, ya kita kasih nggak apa-apa. Nah, kemudian ukurannya berapa? Ukurannya ada yang berpendapat 1,5 kilo. Ya. Nah, ada yang berpendapat 8 ons, sekitar 8 ons. Nah, itu boleh berupa sembako, ya, kemudian kita kasih. Atau boleh berupa masakan yang matang, ya, lalu kemudian kita bagikan kepada fakir miskin
dihitung sebanyak hari yang sudah ditinggalkan. Kalau misalkan hari yang kita tinggalkan itu 10, maka dikalikan 10 aja, ya. Nasi kotak plus minumnya itu kalikan 10. Atau kalau kita mau bagi sembako 1,5 kilo atau 8 ons itu tadi, dikalikan aja 10. Kalau diuangkan boleh nggak? Nah, itu pendapat terlemah dan saya tidak menyarankan karena perintah dari Allah itu fidyatun ta'amu miskin. Kalau misalkan terpaksa dan kita melihat orang miskin ini butuhnya uang, ya tidak apa-apa, itu eh, bagian dari apa ya? Kita menghadirkan kemaslahatan ya eh, sebagaimana yang dibutuhkan sekitar kita. Ya, orang miskin ini butuhnya uang, ya kita uangkan saja. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Maka para muslimah pesan saya di bulan Sya'ban itu yuk kita yang masih punya hutang bayar ya. Jangan sampai ketemu Ramadan lagi, betapa lalainya kita. Ya, Ramadan ketemu Ramadan ini kan 1 tahun. Hari yang kita lewatin sudah berapa puluh ya, berapa ratus. Sehingga jangan sampai kita mengatakan nggak sempat. Ya, sedangkan untuk traveling saja kita sempat. Untuk berburu kuliner saja kita sempat. Ya, bagaimana dengan berpuasa yang hanya sekian jam itu dan hanya beberapa hari saja, gitu ya, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah. Ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya, nanti ada yang mengirim melalui direct message dan terakhir nanti Umu Maryam ya. Ini ada yang titip dari direct message bertanya, Assalamualaikum Ustazah, tahun sebelumnya saya tidak puasa karena nifas 20 hari awal Ramadan dan 10 hari Ramadan terakhir tidak berpuasa juga karena menyusui. Nah, tahun ini sepertinya juga tidak bisa berpuasa. Mau tanya, ini saya bayar fidyah untuk 40 hari tanpa nifas atau 60 hari termasuk nifas saya? Lalu kalau sudah bayar fidyah, apakah juga harus mengkodok puasa? Sebentar, mohon maaf, tadi bayar fidyah 60 hari maksudnya itu bagaimana? Yang dibayar fidyah Jadi 2 tahun kayaknya Ustazah, yang tahun sebelumnya sama tahun ini. Kayaknya yang tahun sebelumnya belum dibayar gitu. Jadi yang 40 sama 60 gitu. Jadi intinya para muslimah, sebanyak apapun hari yang kita tinggalkan, ya, dan kita tidak sempat untuk membayar itu, kemudian sampai jumpa lagi dengan Ramadan, memang ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Dia cukup bayar fidyah, dia itu tetap wajib mengkodok puasanya, ya. Dan pendapat yang rojih, ya, insya Allah itu tetap mengkodok puasanya. Ini pendapat yang rojih, bukan insya Allah ya. Pendapat yang rojih adalah tetap dia wajib mengkodok puasanya nanti kalau dia sudah mampu untuk membayarnya. Ya, misalkan kita ini hamil terus, menyusui terus, ya sudah kita jalani terus ya, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu nanti jangan lupa dicatat sudah berapa Ramadan yang sudah kita sudah ada berapa Ramadan yang kita lewati tidak berpuasa. Nanti kalau sudah mampu kita melakukan kodoknya, lakukan itu kodok puasa. Karena yang wajib adalah mengkodoknya. Justru fidyah, ya, membayar fidyah atau tidaknya, itu jadi perbedaan pendapat ulama. Yang wajib adalah mengkodoknya. Insya Allah seperti itu, nggih. Apapun case kita, entah itu nifas, entah itu menyusui, ya, entah itu mungkin hamil, tetap yang namanya mengkodok puasa, yang sudah kita tinggalkan, wajib kita lakukan. Tidak cukup hanya dengan membayar fidyah saja. Nah, membayar fidyahnya itu nanti tetap kita lakukan dengan menghitung berapa hari yang sudah kita tinggalkan ya di Ramadan yang lalu, itu dibayarkan di tahun ini. Kalaupun tahun ini misalkan kita nggak bisa puasa juga ini kayaknya, nanti dibayar pas masuk Ramadan ini. Ya, yang Ramadan lalu dibayar sebelum masuk Ramadan ini tahun ini ya. Untuk Ramadan tahun ini kalau kita tidak mampu, bayarlah nanti kalau sudah masuk tahun Ramadan di tahun ini. Insya Allah difahami nggih. Jadi apapun ya yang menghalangi kita untuk tidak puasa tetap dikodok
Dan kalau kita tidak mampunya itu karena mungkin sakit keras atau karena hamil menyusui, bayar fidyah, dan nanti ketika kita sudah mampu, ada kesempatan kita bayar itu, mengqadha itu. Misal gitu ya. Untuk tadi yang raise hand, apakah Ukti Mariam jadi? Sampun nggih? Sepertinya sudah ya. Ini pertanyaannya Tidak. sama dengan yang sebelumnya. Nggih. Alhamdulillah. Ikut komentar, Ustaz. Ya. Ustazah, Nggih. kalau dari jawaban Ustazah itu, kalau saya pribadi tentu saya juga mikir kalau mendadak saya wafat dan belum terjawab. Jadi kalau saya pribadi, kalau begitu jawabannya Ustazah, bagi saya rasanya lebih aman itu saya bayar fidyah, tapi saya berniat ingin mengqadha ketika saya itu. Jadi maksudnya kalau datang lagi Ramadan, belum bisa mengqadha juga, saya bayar fidyah dulu, tapi saya memang berniat mengqadha kalau sewaktu-waktu umur saya panjang. Bagaimana kalau gitu, Ustazah? Nggih, benar, Bu. Jadi begini, para muslimah perlu difahami, ad-dinu yusrun. Agama itu memudahkan kita, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ya. Sehingga kalau kita ini misalkan tidak punya kesempatan untuk membayar utang Ramadan yang kemarin, kenapa ada pembayaran fidyah? Itu salah satu bentuk iktikad baik atau komitmen kita kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mau lalai, tapi saya punya penghalang untuk bisa mengqadha ini, sehingga saya tidak mampu untuk mengqadhanya karena ada penghalang. Bayarlah fidyah itu, artinya tebusan. Kalaupun nanti kita meninggal dan dalam hati kita meniatkan, saya nanti kalau sempat ya Allah, saya punya umur panjang, ya saya akan mengqadhanya. Ya, insya Allah kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai, kita tidak tercatat sebagai seorang muslimah yang yang menyia-nyiakan waktu kita, tidak memperhatikan kewajiban kita. Insya Allah begitu, ya. Ini ada satu lagi nggih. Setelah ini insya Allah langsung ke penutupan. Nah, sabar dong. Mau ketinggal mengeluh terus, aduh Bunda pegang juga nggak bisa. Ini pertanyaan dari Devi Kristinawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah mengenai kodok puasa Ramadan. Jujur saya tipikal orang yang tidak mau puasa sunnah atau apapun jika kodok puasa Ramadan belum tuntas Ustazah. Namun hal ini membuat pertengkaran atau cekcok terkadang dengan teman. Dari Ustazah, apakah ada saran? Cekcok dalam hal apa ini? Gimana Ukti Devi? Cekcok mungkin ini ya, utamakan sunnah dulu atau kodok dulu atau bagaimana? Saya ingin tahu masalah cekcoknya, baru nanti saya bisa memberikan Jadi jawaban. begini Ustazah, kan beberapa itu kan ada kayak puasa Arafah, kemudian kayak puasa Sa'ban, Rojab, itu kan yang pahalanya itu kan lumayan. Tapi kan kalau dari saya pribadi itu kayak diajak teman, ayo puasa ini, tapi saya ngerasa saya masih punya utang Ramadan dulu Ustazah. Jadi saya tuh nggak mau, karena kalau menurut saya sendiri itu kan saya masih mendahulukan yang wajib dulu daripada yang sunnah. Betul. Terkadang hal tersebut tuh kayak bikin cekcok sama antar teman gitu. Jadi kayak kadang ada debat kecil gitu Ustazah. Itu bagaimana gitu? Perlu difahami bahwasanya menyatukan niat yang wajib dengan yang sunnah itu tidak bisa. Ya. Salah satunya dalam urusan puasa, kalau sunnah ya sunnah. Ya, kalau wajib ya wajib. Wajib tidak bisa disatukan dengan sunnah. Kalaupun kita misalkan pas jatuh di bulan Dzulhijjah ya, ada puasa Arafah. Mana yang harus saya dahulukan? Atau puasa Syawal? Kan ada sunnah puasa Syawal. Kita dahulukan mengqadha dulu atau sunnah Syawal yang 6? Kalau boleh saya jawab, ya, karena yang wajib dengan yang sunnah tidak bisa dikumpulkan, sebaiknya begini. Kalau misalkan waktu itu masih luas untuk puasa sunnahnya,
lebih baik kita awalkan atau utamakan kodoknya. Ya, seperti di bulan Syawal itu kan luas ya, ada 30, ada 1 bulan penuh. Maka kita utamakan dulu kodoknya. Baru kita bisa mengejar sunnahnya. Tapi kalau misalkan sunnah itu hanya 1 hari saja, ya, dan kita tidak bisa mendapatkan hari yang lain, ya, seperti puasa Arafah itu atau Asyura, ya kita boleh mengambil sunnahnya itu. Kalaupun kita mungkin saya khawatir nanti usia saya nggak panjang, ya, atau saya nggak mampu lagi untuk mengkodok puasa dan ini adalah waktunya untuk saya bisa puasa bareng teman-teman, maka saya mau meniatkan puasa wajib, sangat boleh juga. Ya, kenapa? Karena al-amru yaqtadil faur, ya. Perintah di dalam agama Islam itu menuntut kita untuk segera melakukannya. Adzan langsung kita wajib sholat. Segera itu. Ya. Kemudian puasa Ramadan datang, segera kita lakukan. Jangan diulur-ulur lagi, jangan dilalaikan. Nah, sama dengan kita punya hutang, punya nadar, segera lakukan, segera tunaikan. Ya, karena yang bersifat wajib itu menuntut kita untuk segera melakukannya. Punya hutang sholat aja, ya kita punya kodoan sholat, harus segera dibayar, tidak perlu kita menunggu waktunya datang. Ya, punya kodoan maghrib misalnya, ya, kita nggak perlu menunggu waktu maghrib datang, karena apa? Ini kewajiban, sebagaimana hutang ya, hutang harus segera dibayarkan, jangan ditunda-tunda lagi, karena umur tidak ada yang tahu, ya. Belum lagi kalau nanti kita datang tamu bulanan, ya, semakin kita menghabiskan waktu lagi. Jadi seperti itu, saran saya, kalau puasa sunnah itu waktunya sangat luas, ya, bisa kita bisa kita tangguhkan gitu, bisa kita ya udah nanti dulu aja, ya, pending gitu. Maka kita dahulukan kodoknya. Tapi kalau misalkan itu hanya sehari, ya itu pilihan untuk kita. Ya, boleh kita meniatkan sunnahnya, boleh kita ya sangat boleh lagi kita meniatkan untuk kodok puasa. Insya Allah seperti itu, nggih. Jadi nggak perlu ada yang diperdebatkan lagi. Ketika kita di dalam puasa sunnah meniatkan kodok, ya kodok puasa, insya Allah kita dapat cipratan pahala hari kesunahan itu, hari kesunahan puasanya, insya Allah begitu. Selanjutnya ada Mariam yang raise hand lagi. Monggo, Mariam, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten, mohon izin Ustazah bertanya. Mungkin ini pertanyaan pengantin baru mungkin ya Ustazah. Ada titipan pertanyaan ke saya gitu. Gini. Apa namanya, Nabi kalau nggak salah ya pernah mendengar bahwa Nabi itu pernah berjumpa dengan istrinya gitu ya Ustazah. Pada saat beliau puasa gitu nggih. Nah, kalau boleh dijelaskan mungkin batasan bercumbu itu seperti apa Ustazah? Karena ada yang bertanya ini apa bilang kalau mendengar penjelasan dari Ustadz bahwa kalau misalkan mendekatkan kemaluan suami dan istri walaupun tidak sampai jima itu masih dalam kategori boleh. Mohon penjelasannya Ustazah. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika kita ini berpuasa lalu kemudian bercumbu dengan pasangan, ya, atau mungkin tidur bareng, ya, entah di siang hari begitu atau di sore hari, jangan tidur lah ya. Ya tidur-tiduran. Itu tidak masalah selama dia tidak sampai inzal. Ya, selama dia tidak sampai inzal. Apa inzal itu? Mengeluarkan mani. Ya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya mani. Nah, ini jangan sampai itu terjadi karena bisa membatalkan puasa. Dan kalau kita bercumbu memang boleh. Tapi kalau kita sampai berlebihan, kemudian bersyahwat, ya ada keinginan untuk jima, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi hati-hati ya. Kalaupun memang kelonan itu masih boleh ketika kita puasa, itu bisa menghapus pahala puasa kita. Eman-eman, gitu ya. Mending janjian dulu,
Ya, atau tips dari saya, nikahnya jangan mepet-mepet Ramadan gitu ya. Itu akan membuat kita tidak bebas bergerak gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh jima. Boleh jima kapan? Nanti kalau sudah malam hari ya. Kalau sudah waktunya berbuka. Itu boleh kita awali dengan berbuka jima mungkin. Tidak apa-apa ya. Jadi itu kalau secara hukum memang hukumnya memperbolehkan, tapi kalau sampai di luar batas dia terpancing syahwatnya, itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Insya Allah seperti itu, ya. Afwan Ustazah, mau ikutan lagi boleh? Oke, monggo. Saya pernah mendengar begini Ustazah, katanya Rasulullah itu daya menahan dirinya itu besar sekali, maksudnya kontrol diri untuk menahan itu besar sekali. Sehingga ada yang menjawab itu bahwa kenali diri masing-masing. Kalau daya kontrolnya tidak sekuat Rasulullah, ya hati-hati gitu katanya Ustazah. Ya benar, itulah pentingnya memahami diri, mengontrol diri, dan pentingnya juga mendapat keilmuan masalah puasa ini ya, para muslimah. Hal-hal yang membatalkan puasa dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu harus terus didalami, nggih. Karena memang Rasulullah masih mencium Sayyidah Aisyah ketika beliau berpuasa. Tapi siapakah Rasulullah gitu? Jangan disamakan dengan kita yang mudah terpancing, yang kita punya punya syahwat yang mungkin tinggi begitu ya. Ngelihat istrinya cantik dikit aja udah terpancing. Atau kita yang sebagai istri ngelihat suaminya habis mandi aja kok kayak terpancing. Sehingga harus tahu diri, harus mengontrol diri, jangan sampai itu membuat kita jatuh pada kemaksiatan. Ya. Bolehlah kalau sekedar pegangan tangan atau cipika-cipiki, ya nggak apa-apa banget. Cuman kalau sampai inzal apalagi itu ya, bersyahwat, pahala puasanya udah batal eman-eman. Makanya urusan pahala puasa itu ada di sisi Allah, bukan ada di sisi manusia. Ya, cuman manusia harus tahu apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Apa yang membuat rusak puasa kita itu dari segi pahalanya apa? Itu yang perlu dipelajari. Salah satunya adalah dengan berlebihan dalam urusan bersentuhan dengan pasangan sehingga terpancinglah syahwat kita. Seperti itu, guys. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Oh ya, tadi ada pertanyaannya nih Ustazah. Nyambung dari yang tentang perdebatan puasa, membayar utang puasa dengan puasa sunnah. Misal bayarnya dengan selang-seling bagaimana? Sehari bayar utang, besoknya puasa Syawal. Boleh, ya boleh. Boleh dilakukan dengan selang-seling seperti itu, insya Allah bahkan jadi solusi yang solutif gitu ya. Jadi hari ini sunnah Syawal, besoknya qadha puasa. Karena 6 hari di bulan Syawal itu kan tidak harus berurut ya. Yang penting 6 hari dari bulan Syawal. Atau kalau misalkan di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada sunnah puasa. Kita selang-selingkan aja ya. Hari ini sunnahnya, besok qadha puasanya, sunnah qadha puasa. Insya Allah seperti itu justru bisa menjadi solusi untuk kita. Cukup ya. Sebelumnya saya mengingatkan untuk teman-teman sekalian, hadirin sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat. Demikian, sebelum penutupan, Ustazah Lilia berkenan untuk memimpin doa. Oke, para muslimah, karena sudah waktu menjelang mau maghrib ya, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita.
kita, minimal dosa-dosa kecil kita setelah kita off dari majelis online ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan banyak manfaat. Jika ada kebaikan itu dari Allah semata, dan jika ada kebaikan itu dari saya pribadi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nas'alullahal hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku MC juga mohon maaf jika ada kekurangan karena kebaikan datangnya dari Allah dan kekurangan dari diri saya. Dan atas nama panitia kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada hadirin sekalian atas antusiasme dan juga semangatnya untuk menghadiri agenda sore hari ini. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info lagi untuk agenda hari ini, insya Allah akan ada door prize yang diberikan kepada dua peserta yang hadir pertama tadi berbarengan. Ada Hana Mardotilah dan Ukti Harsi. Dan dari penanya pertama, Ukti Rizky. Nanti bisa menghubungi panitia nggih untuk door prize-nya. Monggo nanti Ukti Hana Marhutillah, Ukti Harsi dan juga Ukti Rizky untuk menghubungi Ukti Rida Tusamaha. Kemudian saya tutup.